Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning students. How are you today? Okay, hopefully all of you feel better today, feel good today, so we have also have a better understanding for our material today, ya. Jadi Memria berharap hari ini kalian semua berada dalam keadaan yang sangat baik sehingga kita juga bisa mencerna materi kita hari ini dengan sangat baik. Oke, tapi sebelum itu mari kita bersama berdoa dan memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita masih diberikan kesehatan sampai hari ini, sehingga kita masih bisa belajar seperti biasa. Oke, talking about our material today, jadi hari ini kita akan membahas tentang present perfect tense. Jadi sebenarnya ini adalah kelanjutan dari materi pekan lalu about past perfect tense. Jadi materi ini masih satu bagian dengan materi yang sebelumnya. Oke, jadi ketika kita melihat kompetensi dasar sama dengan materi sebelumnya, kompetensi dasar yang ingin dicapai di materi itu di materi ini yaitu KD 32 dan KD 34. Baiklah, saya ulangi. Di KD 32 ini tujuannya adalah peserta didik mampu menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait tindakan atau kegiatan atau kejadian yang sudah atau telah dilakukan atau terjadi dikaitkan dengan satu titik waktu di waktu lampau, saat ini, dan waktu yang akan datang sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi, karena hari ini kita akan membahas present perfect tense, jadi dikaitkan dengan titik waktu saat ini ya. Oke, kemudian KD 42 yaitu untuk menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait tindakan atau kegiatan atau kejadian yang sudah atau telah dilakukan atau terjadi dikaitkan dengan satu titik waktu di waktu lampau, saat ini, dan waktu yang akan datang dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan yang benar dan sesuai dengan konteks. Jadi saya ulangi kembali bahwa KD 32 lebih mengarah ke pengetahuan, sementara KD 34 lebih mengarah ke aspek keterampilan. Oke, jadi present perfect tense spesifikasinya di sini adalah ungkapan memberi dan meminta informasi terkait tindakan atau kejadian atau kegiatan yang sudah atau telah dilakukan atau terjadi dikaitkan dengan satu titik waktu di saat ini ya. Present perfect tense itu dikaitkan dengan satu titik waktu saat ini. Nah, sekarang kita lihat, let's see the time illustration of present perfect tense. Jadi ada 3 jenis waktu di sini, yaitu past lampau,
now, sekarang, and future, di waktu yang akan datang. Nah, untuk present perfect tense adalah suatu kejadian di waktu lampau atau in the past, tapi masih berkaitan dengan waktu saat ini atau now. Jadi, durasi waktunya yaitu past and now. Oke? Nah, sekarang look at the sentences. Coba kita lihat contoh kalimat supaya lebih jelas. Look at the first sentences. Look at the first sentence. Di kalimat pertama di situ mengatakan bahwa more workers have used the internet for their occupations. Banyak pekerja yang menggunakan internet untuk pekerjaannya. Dari kalimat ini ada satu kejadian di waktu lampau dan masih berkaitan di waktu saat ini. Bahwa banyak pekerja di waktu lampau itu menggunakan internet untuk pekerjaannya dan hal tersebut masih berlangsung di saat ini. Now, let's see the second sentence. She has written educational books for 15 years. Dia, perempuan di sini, menulis buku pendidikan selama 15 tahun. Selama 15 tahun. Berarti ada sesuatu yang telah dia mulai di waktu lampau, yaitu menulis buku pendidikan, yaitu 15 tahun yang lalu, dan masih dia geluti sampai saat ini. Makanya kalimatnya menggunakan present perfect tense. Okay, let's see the next sentence. These people have stood on the corner for 20 minutes. Orang-orang ini telah berdiri di pojokan selama 20 menit. Selama 20 menit. Jadi orang-orang tersebut sudah have stood on the corner dari 20 menit yang lalu dan sampai saat ini masih dalam posisi yang sama, yaitu have stood on the corner. Okay, the last sentence. Mr. Tom has taught in this school since last year. Pak Tom mengajar di sekolah ini sejak tahun lalu. Dari kalimat ini menerangkan bahwa Mr. Tom itu sudah mengajar di sekolah ini sejak tahun lalu. Berarti dari sejak tahun lalu sampai saat ini Pak Tom mengajar di sekolah ini. Maka dari itu kalimatnya menggunakan present perfect tense. Okay. Now, let's move to the structure. Jadi, setelah kita memperhatikan kalimat yang ada di slide sebelumnya, bisa kita simpulkan bahwa struktur kalimat dari present perfect tense yaitu dimulai dengan subject. Kemudian disusul dengan auxiliary verb. Auxiliary verb di sini adalah penggunaan has or have. Ya. Kemudian disusul dengan main verb. Jadi main verb atau kata kerjanya bukan kata kerja pertama, bukan kata kerja kedua, melainkan past participle, yaitu kata kerja bentuk ketiga. Jadi saya kira kurang lebih sama dengan past perfect tense di materi sebelumnya, menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Perbedaannya di present perfect tense di sini auxiliary verb-nya adalah has atau have. Now look at the example. She has written educational books for 15 years. Has, subjeknya adalah she, kemudian auxiliary verb-nya adalah has, and main verb-nya bentuk participle, past participle-nya adalah written. Oke. Nah, sedikit saya jelaskan perbedaan penggunaan has dengan have. Jadi di sini untuk auxiliary verb-nya kita tidak bebas semata-mata menentukan apakah saya mau menggunakan has atau have, tapi ada aturannya ya, students. Nah, untuk has kita menggunakan subjek yang subjeknya adalah she, he, atau it. Bisa juga untuk third person singular. Third person singular di sini berarti orang ketiga dan tunggal, singular.
Jadi ketika kita subjeknya adalah she, maka kita menggunakan she has, he has, atau it has. Bisa juga menggunakan nama seperti Tom has, ya. Radinka has, oke, karena dia third person singular. Kemudian have digunakan ketika subjeknya adalah I, you, we, atau they. Jadi ketika subjeknya adalah I, kita menggunakan I have, you have, we have, they have, atau plural. Plural di sini berarti jamak. Jadi ketika saya mengatakan Tom and Radinka, maka saya tidak menggunakan lagi has tetapi have. Karena ada dua orang di situ, yaitu Tom dan Radinka. Oke. Tadi kita sudah membahas tentang the structure, tapi specific in positive sentence. Jadi di positive sentence, strukturnya adalah subject, kemudian plus auxiliary verb have or has, kemudian disusul dengan verb 3. Now look at the negative sentence. Jadi ada kalimat negatif. Ciri-ciri dari kalimat negatif adalah penambahan not. Jadi untuk strukturnya yaitu dimulai dengan subject, kemudian have or has, setelah itu ditambahkan not, ditambahkan verb 3. Jadi contoh kalimatnya menjadi she has not, atau kita bisa singkat dengan she hasn't written educational books for 15 years. Nah, untuk interrogative sentence atau kalimat bertanya, have or has itu pindah ke depan, kemudian plus subject, and then plus verb 3, lalu tanda tanya, question mark. Contohnya, has she written educational books for 15 years? Oke, apakah dia menulis buku pendidikan selama 15 tahun? Jadi seperti itu strukturnya ya. Ketika dia di positive sentence or negative sentence or interrogative sentence. Next, untuk time adverbs, keterangan waktu dari present perfect tense yang paling sering adalah penggunaan for,
and since for a period of time. Jadi for dalam bahasa Indonesia berarti selama, sementara since adalah sejak. A point in past time. Jadi ada satu titik tertentu ya. Oke, contohnya for 20 minutes, selama 20 menit, atau for 6 days, selama 6 hari. Oke, kita lihat untuk since Monday, sejak hari Senin, atau since last week, sejak minggu lalu, atau sejak pekan yang lalu. Oke, kita lihat contoh yang lain. The first one, we have never eaten coto. We have never eaten coto. Jadi ingat, the structure menggunakan have karena subjeknya adalah we, kemudian dia menggunakan past participle atau kata kerja ketiga, eaten, bentuk ketiga dari makan, yang artinya kami, we have never eaten coto. Kami atau kita tidak pernah makan coto. Kemudian kalimat kedua, has the price gone up? Apakah harganya naik? Has the price gone up? Ini adalah kalimat interrogative sentence, sehingga has move to the beginning, dia pindah ke depan. Kemudian subjeknya adalah the price. Kata kerja ketiganya adalah gone. Kemudian yang ketiga, they haven't called for 6 months. Ini adalah kalimat negatif sentence. They subject, have not atau haven't, auxiliary verb tambah not, kemudian called adalah past participle. Kemudian, how long have you known Tara? How long have you known Tara? Ya. Ini adalah interrogative sentence, dibantu dengan kata how long, berapa lama, have you known Tara, berapa lama Anda mengenal Tara. Yang terakhir, he has been ill for 2 days. Ini adalah menggunakan adjective, sehingga di belakang auxiliary verb has itu ditambahkan been. Dia sakit selama 2 hari. Oke, saya kira itu adalah akhir dari presentasi saya hari ini. Saya akhiri dengan satu quote yang menarik dari Alison G. Bailey. You don't need to be perfect in your life, but always be
present in it. To present is the most perfect gift you can have. Anda tidak perlu menjadi sempurna di kehidupan Anda, tapi kamu bisa hadir di situ. Karena saat ini kehadiran Anda adalah sesuatu yang pemberian yang sempurna yang bisa Anda miliki.